wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dena Dwi Apriliana SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Lombok Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu rekan kerja saya, yaitu Bapak Ahmad Badawi. Beliau merupakan salah satu guru yang ada di SDN 3 Beleke yang mengajar di kelas 4C. Assalamualaikum Pak Badawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat untuk belajar. Masya Allah, luar biasa ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi terlebih dahulu ya Pak. Baik. Sebelum nantinya saya akan masuk ke kelas Bapak untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas agar bisa lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa Bapak. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak ya. Boleh? Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada proses pembelajaran nantinya? Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan atau yang ingin saya capai di kelas 4 itu melalui media konkret, entah nanti itu sedotan atau benda yang lain, saya bersama peserta didik dapat memecahkan soal pembagian bilangan cacah 2 angka dengan 1 angka dengan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu adalah pembagian menggunakan benda konkret Pak ya. Nah, betul. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran ini? Kalau area yang ingin saya kembangkan itu antara lain itu nanti ada kognitif siswa dan psikomotornya. Baik, berarti area pengembangannya itu di ranah kognitif dan psikomotor ya Bapak ya. Selanjutnya kira-kira bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Misalnya mungkin strateginya Bapak menggunakan strategi apa gitu. Nah, untuk rancangan pembelajaran terkait dengan strategi, saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi konten terhadap peserta didik. Nah, nanti diferensiasi kontennya itu akan saya integrasikan dengan sosial emosional peserta didik. Apa namanya? Siap atau belumnya mereka belajar menerima pembelajaran. Terus kalau untuk metodenya atau model pembelajaran yang Bapak gunakan? Nah, untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan games turnamen. Jadi langkahnya itu yang pertama saya akan menyajikan materi kepada peserta didik. Lalu yang kedua saya akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Nah, yang ketiga nanti akan ada permainan. Nah, yang terakhir itu pemberian reward atau hadiah bagi kelompok yang menang atau yang mampu menjawab pertanyaan. Nah, kalau untuk metodenya saya akan gunakan karena berkelompok guru ya, jadi saya akan gunakan diskusi kelompok. Lalu yang kedua mungkin nanti ada tanya jawab dan terakhir itu tugas. Lalu bagaimana dengan media yang akan Bapak gunakan nantinya? Nah, supaya menarik materinya terkait dengan pembagian, saya nantinya akan menggunakan pertama itu menggunakan laptop, ada aplikasi PowerPoint terkait dengan materi yang akan disampaikan. Lalu yang kedua itu benda konkretnya sendiri, mungkin dari sedotan atau makanan yang bisa dibagi nanti. Lalu yang terakhir LKPD untuk mereka tugas kelompoknya mungkin nanti atau terkait dengan gamesnya. Ya, jadi adapun rancangan pembelajaran yang akan Bapak buat mulai dari strateginya Bapak akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu untuk model pembelajaran yang Bapak gunakan yaitu games turnamen, metodenya diskusi tanya jawab, lalu medianya laptop, PowerPoint, LKPD dan sedotan Pak ya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Jadi jadwal matematika di kelas 4C itu hari Kamis dulu. Hari Kamisnya jam 3 ke 4 setelah keluar main. Baik, berarti ini akan dilakukan besok di hari Kamis di jam ketiga dan keempat.
Sebelum kita akhiri Bapak, kira-kira dari percakapan tadi apa yang Bapak dapatkan? Jadi gambaran yang saya dapatkan itu yang pertama terkait dengan proses pembelajaran nantinya bersama peserta didik, karena saya menggunakan metode permainan. Saya mengharapkan itu ada gambaran dari peserta didik yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua terkait dengan pemberian reward, nanti kan di situ ada permainan, barangkali ada kelompok yang antusias menjawab dengan beragam jawaban, sehingga nanti saya sebagai guru harus menilai jawaban mana yang paling tepat. Begitu saja mungkin Bu Guru. Luar biasa sekali, saya sangat penasaran dengan proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti. Baik Bapak, ini adalah percakapan pra-observasi yang kita lakukan. Nah, besok kita akan melaksanakan yang namanya percakapan pasca observasi. Nah, di mana di percakapan pasca observasi ini kita akan ditemani oleh PP Angkatan ke-8, yaitu Ibu Hajah Komari. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Pak Guru akan lanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang perkalian, ya. Masih ingat caranya kalau perkalian? Oke, ya. Nah hari ini akan Pak Guru lanjutkan ke pembagian.
yang bangkunya boleh, yang jelas harus berdiri, ya. Atau ya, silakan berdiri. Ikuti musiknya ya, sambil bernyanyi sambil bertepuk tangan. Sudah siap? Sudah siap? Ayo kita mulai. Saya tambah semangat belajar. Kalau ada yang meminta secara adil, ya, kita akan menggunakan sedotan dan juga permen. Nanti di akhir, Pak Guru ada permainan. Kalian harus berkelompok, ya. Nilai yang tertinggi itu akan mendapatkan hadiah. Ya, ada nanti, ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, pembagian ini kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian kemarin diulangi ya. Misalkan di sini 3 dibagi 5 sama dengan itu berapa? 15 ya. Kalau perkalian itu sama dengan penjumlahan berbelah ya. Contoh 3 dikali 5 berarti 5-nya 3. 5 ditambah 5 di sini jadi 10. 10 ditambah 5 15. Jadi perkalian itu sama dengan penjumlahan berbelah ya. Kalau perkalian itu nanti kalau pembagian itu nanti pengurangan berbelah ya. Nah, pembagian sendiri itu dilambangkan dengan titik 2 seperti ini ya. Kalau ada tanda begini nanti itu tandanya pembagian, sama dengan garis merah ini. Itu nanti soalnya pembagian ya. Pembagian itu juga dapat dikurangi dengan pengurangan berbelah. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Let's go, kita belajar kalau itu ya. Nah, sekarang Pak Guru punya contoh. Pak Guru punya mana sedotan Pak Guru? Nah, ini Pak Guru punya 6 sedotan yang akan Pak Guru bagi ke 3 teman kalian, 3 orang. Siapa saja namanya di depan? Nanti Pak Guru akan bagi ke 3 teman kalian ini sedotan yang ini. Kalau kita membagi sesuatu yang kita pegang itu harus habis ya.
Sekarang Pak Guru panggil satu-satu, silakan tempel ke depan ya. Muhammad mana? Tempel di bawah namanya. Azril Ensna mana? Boleh ditempel. Nah, bahan tempel masing-masing dapat berapa ya temannya Azril? Lebih. Ini, Muhammad. Ini siapa yang kurang dapat lagi satu? Nah, jadi sedotannya Pak Guru yang tadi yang 6, kalau Pak Guru bagi ke 3 orang dapatnya masing-masing sama berapa? Ya. Bisa ya? Sekarang kalau Pak Guru sekarang ini punya sekarang penjelasannya. Jadi tadi bahasa matematikanya tulisannya begini. Berapa sedotannya Pak Guru tadi? Ya, ada mungkin sedotannya Pak Guru. Simbol pembagian apa tadi? Dua ya, begini simbol pembagian. Ya. Pak Guru bagi ke berapa orang temannya? Ya, siapa saja tadi? 3 orang temannya yang Pak Guru bagikan sedotannya. Ada 3 orang temannya Pak Guru bagikan. Masing-masing mereka dapat berapa ya? Iya, itu ada 2 sedotannya. Bagaimana caranya menggunakan pengurangan berulang? Caranya dalam kita turunkan ini 5, itu kita kurangi dengan 3. 6 dikurang 3 berapa? 6 dikurang 3? Kita taruh di atasnya ini berapa? Masih bersisa berarti 3. Kalau pembagian itu hasilnya nanti harus habis ya. Berarti supaya hasilnya harus habis, Pak Guru kurangi berapa 3 ini? Kurangi 3. Berarti hasilnya sekarang kita lihat berapa kali penjumlahan atau berapa kali pengurangannya. Kita hitung dari sini. Berarti hasilnya hanya 2 kali dikurangi. Ya. Bisa? Bisa? Ulangi lagi sekali contohnya. Kita lihat ini ya. What? Jadi itu tadi penjelasan Pak Guru tentang pembagian. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Yang mau dijelaskan lagi mungkin? Silahkan gerak tangannya. Aska, paham? Iya? Baik, sekarang kita awali. Kenapa awali? Kenapa begini awali? Lagi begini. Jadi kita lanjutkan dengan bermain. Kita akan bermain. Kalian harus memberikan kelompok. Kita itu nanti kalian sama yang perempuan kita gabung ya. Nah, yang dapatkan skor tertinggi itu nanti akan ada hadiahnya dari kamu. Ya. Baik.
Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawan alamu, sangke basuh yang surya.
ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Ahmad Badawi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Hajar Komari SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Assalamualaikum Bu Hajar. Assalamualaikum Pak Badawi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak laksanakan di kelas, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Adapun pertanyaannya, yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Jadi terkait dengan observasi yang sudah dilakukan kemarin, itu saya merasa senang karena pembelajaran saya menjadi lebih ke arah membuat di sana yang terkait mengobservasi bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, alhamdulillah ya, Bapak merasa senang sehingga proses pembelajaran bisa berjalan menjadi lebih terarah. Lalu bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Area pengembangan yang saya lakukan kemarin itu ada di ranah kognitif dan psikomotoriknya, karena saya menggunakan model pembelajaran things games learning yang berbasis pada tantangan. Langkah pertama dari model pembelajaran yang saya gunakan itu, jadi saya menyiapkan peserta diri untuk siap belajar secara melihat. Saya meminta mereka melihat alat tulisnya, siapkan buku-buku dan sebagainya, masuk mental dan perasaannya mereka ketika mengikuti pembelajaran. Di sana saya menggunakan semacam emoji yang kemarin ada 4, ada yang bersemangat, ada yang ceria, ada yang mengantuk, dan yang sedih. Jadi anak-anak saya minta untuk maju ke papan mencetak salah satu dari 4 emoji itu sesuai dengan perasaannya mereka. Nah, setelah mereka maju semua, ternyata banyak anak-anak yang mengantuk, ada yang bahkan ada yang sedih, tapi lebih banyak mengantuk. Karena kondisi tersebut, akhirnya saya lanjut kepada kegiatan pembelajaran yang kedua. Saya melakukan persepsi, melakukan persepsi dengan cara mengajak anak-anak bernyanyi, bertepuk tangan, dan akhirnya mereka kembali bernyanyi. Setelah siap begitu, saya lanjutkan kepada materi, menggunakan bahwa sebelumnya mereka belajar pertanian, lalu saya kaitkan dengan materi yang kemarin mereka pelajari, yaitu pembagian. Menjelaskan materinya, setelah itu baru mereka membagi kelompok. Kelompoknya dengan cara terhitung 1-5, yang 4 nomor 1, yang ketemu nomor 1, yang kedua itu selesai pakai dengan nomor 5. Nah, setelah itu baru kelompoknya terbentuk, diadakan permainan untuk menjawab soal bersama dengan kelompoknya. Kira-kira begitu. Nah, jadi akhir baru ada kesempatan. Masya Allah ya, luar biasa sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan. Tadi area pengembangannya tadi di kognitif dan psikomotorik. Langkah-langkahnya mulai dari menyiapkan kesiapan belajar, terus menyiapkan mental dan perasaan siswa, membagikan materi pembagian, membagi kelompok sampai bermain games. Nah, menurut Bapak, sejauh mana sih pengembangan area pengembangan ini? Apakah sudah tercapai? Apakah sudah berhasil atau tidak? Nah, untuk yang kemarin kali itu saya rasa belum ya, karena waktu yang banyak terbuang ketika anak membagi kelompok, sehingga saya rasa belum maksimal
itu sebelum mulai anak yang banyak bernutrisi. Berarti masih belum maksimal ya. Lalu menurut Bapak apa sih kekurangan dan kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran? Kendala seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa anak-anak terlalu lama membagi kelompoknya. Setelah begitu mereka mengatur tempat duduknya, mereka mengatur pakaiannya, mengatur posisi, sehingga saya rasa ketika membagi kelompok itu waktunya terbuang sangat lama. Belum lagi mereka bermain, sehingga waktunya sepertinya terbuang lebih lama di situ, sehingga mereka menjawabkan ini juga tidak maksimal itu habis Jadi kendalanya di pembagian kelompok Pak ya. Nah kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? kaitannya dengan kendala yang tadi berarti nanti di pembelajaran selanjutnya saya usahakan nanti mereka sudah mengatur posisinya, mengatur meja sedemikian rupa berkelompok. Jika nanti sudah siap seperti itu, saya tinggal ganti atau meminta mereka untuk ulang sehingga kelompoknya nanti Baik, jadi strateginya yang sudah Bapak lakukan itu berusaha membuat kelompok lebih dahulu. Ya, jadi tadi itu rencana Bapak ke depannya ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa terrealisasi agar proses pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin ya Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikan rencana perubahan yang sudah Bapak lakukan tadi, yang sudah Bapak sebutkan tadi? dan untuk rencana kedepannya kira-kira akan saya lakukan atau diterapkan pada hari Senin nantinya mata pelajaran hari Senin jam 4. Berarti akan dilaksanakan hari Senin Bapak ya. Semoga besok berjalan dengan lancar dan saya tunggu lagi cerita-ceritanya nih ya bagaimana pembelajarannya besok. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar kita Ibu Haja Kemari untuk memberikan tanggapan terhadap jalannya percakapan pasca observasi dan proses observasi yang sudah dilakukan. Nanti penyampaian Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Haja Kemari untuk memberikan tanggapan terhadap jalannya percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan. terima kasih Bu Deno. Ada beberapa hal yang kita sampaikan selain koneksi dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Deno pasca observasi yang berkaitan dengan hasil dari analisa observasi kemarin Pak Badawi sudah menemukan hal-hal mana yang sudah baik, mana yang belum ada yang perlu diperbaiki. Jadi sudah diceritakan. Nah di sana akhirnya kalau misalnya pengembangan yang kurang, yang sudah baik, nah bisa juga diperbaiki lagi sehingga menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang mungkin dirasa kurang baik, kurang pas gitu ya, nah, maka akan dicarikan solusi mungkin strategi atau apa tadi apa namanya karena yang belum tadi sehingga kekurangan-kekurangan itu akan tertutupi sehingga pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya anak-anak akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian untuk rencana pengembangan tadi disampaikan sesegera mungkin gitu ya, jadi setiap ya kalau bisa setiap ngajar apa yang kurang itu dilatih dijadikan strategi baru mungkin atau apa ya teknik yang baru. Nah, pasti kalau kita di kelas itu kan ada hal-hal yang kurang-kurang itu kan bisa sama ngapain ya gimana caranya jadi solusi dari tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kelas kita cariin solusi. Jadi kita jangan yang itu saja kemarin kurang sekarang kurang lagi gitu kan, jadi kita merasa atau apa gitu biasanya kurang siapa nih misalnya
langkah supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Badawi dan Ibu pengajar praktik kami, yaitu Ibu Hajah Kamari. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.